terkait ke pertarungan Pilpres hari ini, apa nilai-nilai yang paling empiris lah, paling detail kira-kira menurut lu, Be? Ya, yang pertama adalah kita pasti bicara kalau ngomong rakyat ini adalah bagaimana memenuhi kebutuhan rakyat dulu. Apa kebutuhan rakyat yang paling mendasar? Kita harus menangkan Ganjar Mahfud karena itu adalah kunci bagaimana bangsa ini bisa lebih maju. Jangan berikan bangsa ini kepada orang zalim yang tidak punya tanggung jawab, yang terbukti selalu melarikan diri dari tanggung jawab dan hanya bisa marah-marah. Halo, kembali lagi bersama podcast Gerak Gerik dengan saya Parto Bangun di channel Gerak 98. Setiap gerakan pasti ada yang bergerik. Kali ini gua mau ngobrol-ngobrol sama seorang teman, sahabat, sobat, karib, lengkap dulu tuh. Bung Abe, Sekjen Repdem. Dulu sih sama-sama bareng di zaman gerakan 98. Abe dulu ada di Gempur, Universitas Pancasila. Saya di STN dengan berafiliasi dengan kawan-kawan Forkot dulu yang kemudian beradaptasi sedemikian rupa, lalu kemudian dinamika membangun untuk kita bergerak dengan cara-cara ini, lalu kemudian ya STN ke Forkot. Abe, apa kabar lu, Be? Santai aja gitu. Baik, selalu santai. Ya maksudnya gak usah kaku-kaku amat kayak kanebo kering. Kali ini kita mau ngobrol-ngobrol soal kebetulan hari ini 10 Januari adalah hari ulang tahun yang ke-51 PDI Perjuangan. Repdem atau Relawan Perjuangan Demokrasi sebagai sayap partai yang cukup militan ini di PDI Perjuangan. Kebetulan pada tahun politik kali ini PDI Perjuangan menghadapi posisi ikut berkontestasi jelas dalam Pilpres sebagai partai pemenang. Bung Abe, siap Bung Barto. Di ulang tahun ke-51 kali ini PDI Perjuangan ngambil tema cukup dalam nih ya, luar biasa nih. Satyam Eva Jayate, kebenaran pasti menang. Ya. Terjemahin dong, Be, menurut lu apa sih kebenaran pasti menang itu? Ya, secara teks Satyam Eva Jayate itu bermakna kebenaran pasti akan menang. Apa itu kebenaran? Buat PDI Perjuangan, kebenaran itu adalah suara rakyat. Apa yang dimaksud dengan suara rakyat? Pertama, tadi dijelaskan juga di pidato oleh Ibu Megawati Soekarno Putri bahwa kita ini asalnya berawal dari rakyat dan harus selalu mengakar. Sebagai partai yang harus terus mengakar kepada rakyat. Apapun ceritanya dalam 51 tahun PDI Perjuangan, khususnya di 30 tahun terakhir ya, dari tahun 93, 30 tahun ini dipimpin oleh Bu Mega. Bu Mega pasti tidak akan pernah lupa bahwa akar pergerakan melawan namanya Orde Baru, akar gerakan melawan penindasan, melawan fasisme, ya kan, melawan kesewenang-wenangan, itu sampai hari ini tidak boleh berhenti. Karena apa? Jelas tujuan bangsa ini sudah ada di mukadimah Undang-Undang Dasar. Nah, dengan demikian apa yang telah dicita-citakan oleh founding fathers kita yang kemudian sudah dituliskan dalam mukadimah Undang-Undang Dasar itu harus segera dicapai. Tetapi dalam perjalanan bangsa ini tentu tidak mudah, ya kan? Ada kekuasaan yang kemudian
seolah-olah berpihak pada rakyat, tetapi di masa lalu ternyata hanya menimbun hutang, yang kemudian rakyat juga yang harus menanggung karena hutang itu adalah 30% dikorupsi, itu di zaman Orde Baru, ya kan? Kemudian berjalan reformasi, menuntut perbaikan, kita sudah jalani itu selama 25 tahun, dan hasilnya 10 tahun terakhir, ya kita membangun. Tetapi kita menyesalkan di akhir-akhir ini yang terjadi adalah permainan hukum, permainan konstitusi. Dan ini yang kita sesalkan, tetapi ke depan semua ini tidak ada yang akan kita biarkan. Tidak ada yang kita biarkan, kita harus perbaiki, harus kembali ke tracknya sebagai bangsa Indonesia. Hari ini kebetulan udah tahun 2000 menginjak nih pas, jadi artinya 51 tahun PDI Perjuangan di tahun 2024 ini bulan Januari, kebetulan tidak lebih, kurang lebih paling 33 hari lagi barangkali. Ya. 33 hari lagi minus hari H pemilu. Berkaitan dengan itu, sebagai partai yang cukup besar PDI Perjuangan, yakin gak sih lo PDI menang? Oh yakin? Dua pertanyaan nih. Menang itu terkait Senayan, ya, artinya mendominasi kursi. Ya. Kemudian calon presiden yang diusung, ya, Ganjar Mahfud, menang juga. Ya. Yakin tuh ya? Yakin, sangat yakin. Luar biasa, men. Sangat yakin, karena apa? Dari tahun lalu sudah ada perintah langsung dari Ketua Umum, bonding, turun ke bawah, turun ke masyarakat, dan bukan ngomong, dengarkan apa maunya rakyat. Nah, kalau kita sudah mendengarkan, kemudian tidak bisa kemudian artikulasi dari apa yang suara rakyat itu, yaitu keterlaluan. Makanya hari ini caleg yang akan menang adalah caleg yang mau turun, yang mau bekerja, dan terbukti dekat dengan rakyat. Dan saya yakin target PDI Perjuangan di 2024 secara legislatif pasti tercapai. Ya kan? Target tercapai, target berapa maksudnya kira-kira? Ya kalau di DPR RI, Senayan nih, kita bicara Senayan 155 kursi. 155 berarti sekitar 20 Sekitar 24 25% dari. 25%. Artinya target harus melewati perolehan 2019. Oh iya. Oke, yang pasti ya kalaupun Ganjar Mahfud menang, kalau parlemen juga tidak didominasi, lemah juga ya pemerintah. Oh iya, nggak ada gunanya. Dan ini bukan soal menang kalah, ya kan? Ini bagaimana kemudian kita tetap dengan garis ideologi. Sekali lagi ya, ini soal garis ideologi. Apa ideologi kita? Pancasila. Ya. Apa yang mendasari itu, menyemangati itu adalah marhainisme. Marhainisme itu apa? Membuat rakyat ini semuanya mempunyai alat produksi dan bisa bekerja supaya bangsa ini menjadi mandiri. Balik dulu kita bicara soal semangat hari ulang tahun nih. Apa nilai-nilai? Tadi cukup menggelegar juga tuh pidato Bu Mega. Ya. Poin-poin, salah satu poin yang mungkin yang sebenarnya sudah sangat populer ya, artinya sudah menjadi populer jargon PDI Perjuangan untuk berpihak pada wong cilik. Kembali kalau nilai-nilai itu yang begitu kuat di highlight kembali oleh Ibu Megawati Soekarno Putri terkait ke pertarungan Pilpres hari ini, apa nilai-nilai yang paling empiris lah, paling detail kira-kira menurut lu, Be? Ya, yang pertama adalah kita pasti bicara, kalau ngomong rakyat ini adalah bagaimana memenuhi kebutuhan rakyat dulu. Apa kebutuhan rakyat yang paling mendasar? Bung Karno pernah mengatakan, semua orang harus bekerja. Kalau tidak bekerja, tidak punya uang. Kalau tidak punya uang, tidak bisa beli makan. Kalau tidak bisa beli makan, mati. Maka hari ini adalah bagaimana membuat lapangan kerja dengan bonus demografi kita yang begitu besar. Kita bisa berikan semuanya lapangan kerja, seluas-luasnya. Dan soal lapangan kerja ini bukan hanya semata-mata lapangan kerja formal, tetapi justru kita mendorong yang informal, lebih mendorong ke sana. Anak muda hari ini justru lebih
gila, lebih bagus untuk menciptakan lapangan kerja yang informal. Lebih kreatif ya? Oh, lebih kreatif. Dan inilah yang kita dorong. Karena apa? Ini menciptakan entrepreneur baru dan kita sangat menyukai hal ini. Kreativitas, kemudian membuat hal-hal baru, tidak semata-mata mengikuti hal yang pakem lama gitu kan. Tetapi kan kreativitas anak-anak muda ini yang kita harus dorong. Harus kita fasilitasi dan negara harus hadir di situ sebagai fasilitator. Ya kan? Kalau termasuk memberikan wadah-wadah kali ya untuk kemudian bagaimana mengupgrading, ya kan, meningkatkan kualitas. ya, Ini kan menarik bahwa kebetulan setelah Bu Mega pidato, kan capres Ganjar nih, ya, juga tadi gua highlight juga tuh persoalan perut, ya, kan kaitannya ke perut. Artinya gini, kan ada isu demografi, bonus demografi ini kan di framing seolah-olah membuat ketakutan kepada generasi muda, khususnya milenial dan Gen Z, lebih tepatnya, bahwa wah nanti persaingan berat, sulit mencari pekerjaan. Padahal secara fakta yang kita lihat bahwa kemajuan teknologi hari ini justru sebenarnya membuat anak muda lebih berpotensi malah untuk kreatif, membangun lapangan pekerjaan di sektor informal. ya, Iya kan? betul. Nah kemudian kalau gue melihat salah satu dari 21 program Ganjar, banyak sekali tuh ya program Ganjar Mahfud. Saya nggak ngerti, luar biasa banyak benar tuh 21. Salah satu kalau nggak salah, kalau saya bisa petik, yaitu memberi ruang pada generasi muda untuk bekerja di sektor atau membuat wadah industri-industri kreatif. Makanya Mahfud programnya yang di Jawa Tengah tuh, Ya, yang SMK, ya, mau di-Indonesiakan. ya. Saya kira memang begini ya. Kalau marhainisme itu kan adalah punya canggulnya, punya sawahnya. Kalau tahun 1927 pengertiannya benar-benar fisiknya adalah cangkul dan sawah. Jadi kasih cangkul ya? Ya. Bukan dikasih makan gratis ya? Iya. Bukan makan siang gratis. Yang kemudian ngambil 500 triliun hanya untuk sekali makan siang, jangan-jangan kan? Menguap tuh ya. Nah iya. Dari mana duitnya? Iya kan? Ya, oke. Terus? Dari mana? Pajak lagi dinaikkan. Gila. Kita ini kan nggak bisa kita dalam apa namanya berpikir adalah bagaimana memeras rakyat sebanyak-banyaknya, bukan itu. Tetapi bagaimana menjadi fasilitator anak-anak muda ini, katakan mereka bisa sekarang dengan kreativitasnya, dengan idenya itu sudah menjadi canggulnya. Ya kan? Tinggal kasih ladangnya mungkin. Nah, ladangnya di mana? Ladangnya ternyata market yang tersedia. Hari ini kan Indonesia ini kan masih pasar kan, dan mereka yang bisa, ya mereka yang bisa mensiasati itu, membuat hal-hal kecil sehingga kalau diakumulasi menjadi besar. Kenapa kita tidak dorong aja anak-anak muda ini? Dan ini ya, saya katakan sekali lagi, apa yang dilakukan anak-anak muda ini sebenarnya kalau kita pelajari bisa menjadi antitesa dari konglomerasi, ekonomi konglomerasi. Ya kan? Okay. Karena mereka bukan modal besar kok, tetapi modalnya apa? Pintar. Orang ya, anak cerdas. Anak muda sekarang tuh modal handphone, nongkrong di warung kopi, jadi duit bos. Iya. Luar biasa ya. Iya. Nah itu, jadi artinya ke depan, katakanlah ini, ya gue juga nggak mau berandai-andai ya, bos. Kita satu DNA gitu di PDI Perjuangan. Ganjar Mahfud menang. Iya. Kemudian pasti terjawab dong ya, bahwa kekhawatiran Gen Z ini, bonus demografi ini, bahwa besok dengan jumlah kalian yang besar, ini bukan sebuah persaingan, justru menjadi potensi modal bangsa kan barangkali. Iya. Karena gini, ada isu di bawah nih, Ganjar Mahfud udah tua, emang ngerti kebutuhan anak muda, karena di sebelah sono Iya. wakilnya dianggap menjadi presentasi anak muda. Oh iya.
Menurut lu gimana? Loh sederhana aja kok. Justru disinilah. Apa sih fungsinya orang tua? Orang tua itu menjadi pembimbing, menjadi fasilitator, bukan jadi sok tahu ya. Fasilitator. Pengetahuan yang kita punya sebagai orang tua hari ini adalah bagaimana mendorong anak-anak muda ini semakin baik dan membangun potensi mereka, mengeksploitasi kemampuan mereka sendiri, ya kan, sehingga ini menjadi bangsa yang unggul. Makanya tagline-nya kan Indonesia unggul. Indonesia unggul. Ya kan? Kalau mau unggul dari mana? Bung Karno pernah ngomong juga, beri saya 10 orang tua, saya guncangkan Mahameru. Ya kan? Tetapi kalau 10 anak muda dicabut itu Mahameru dari akarnya. Artinya apa? Artinya justru anak-anak muda ini adalah kuncinya kalau kita mau menjadi bangsa yang unggul. Kalau 2045 ini 2024, ada 21 tahun. 21 tahun lagi yang hari ini umurnya 20 tahun itu 41 tahun. Yang hari ini umurnya 25 tahun, 46 tahun. Dan ketika itu 46 tahun ya seusia kita lah kira-kira hari ini. 20 tahun lagi mereka inilah yang akan memimpin kita. Iya, ya, yang ngurus bangsa nih. Yang ngurus bangsa ini. Yang kelola negara. Iya kan? Sudah mereka rata-rata sudah cukup matang. Jadi apakah kemudian kita tidak akan fasilitasi mereka? Kan bodoh kalau kita nggak mau fasilitasi. Ya kan? Sementara kita tahu bangsa ini pasti unggul di tangan mereka. Oke. Terkait balik lagi nih ke track pembahasan kita. Potensi muda, lalu kemudian PDI Perjuangan. Lu banyak melihat bahwa PDI Perjuangan memberi ruang-ruang yang cukup besar nggak sih buat anak muda? Ya, artinya termasuk berkarir di politik, di kepengurusan, di struktural, lalu kemudian di calon legislatif dan pemimpin. Iya. Hari ini iya. Ya, you lihatlah. Sekarang kalau mau kumpulin di apa namanya DCS, ya legislatif, banyak itu anak mudanya. Satu dapil itu minimal ada 3 orang. Minimal. Di kisaran umur 20 sekian sampai 30. Iya, 20 sampai 30. Ya, ada Tinatun gitu dan. Iya. Kemudian jubir kita hari ini bukan orang tua lagi. Jubir kita hari ini anak muda usianya 22 tahun. Juru bicara PDI Perjuangan. Seno. Wih, lu ngebahas Seno nih. Iya. Ini pertanyaan kebetulan lu bahas Seno nih. Gue masih tanda tanya dan belum terjawab nih. Apa nih? Ini kenapa sih tangannya di bungkus? Oh, itu tanya aja ke Seno. Style. Ya soal bungkus anak muda gitu kan. Kalau anak muda kan punya ciri sendiri. Gimmick, nah, gimmicknya apa? Yang itu nggak dipunyai. Kalau kita tiba-tiba pakai topeng, sangkain ini Spiderman ketuaan gitu. Apalagi kan waktu itu gini, waktu acara apa tuh waktu itu kita di Repdem, lalu kemudian dia pidato lah ya, pemain juga. Begitu mau naik panggung, dia pakai tuh sarung tangan andalannya itu. Luar biasa. Gue nggak tahu itu apa itu bagian dari obat kepercayaan diri, gue nggak tahu. Ya, anggap saja itu membuat dia semakin confident. Oke, tapi Bung Seno, suatu saat akan saya tanya kepada Bung Seno, Bro Seno lah katakanlah, bro udah kayak. Ya iyalah. Soliditas instan. Enggak lah, kita jangan di itulah. Biarin aja mereka mau pakai brosis juga kita nggak masalah. Seno, suatu saat hadir di podcast Gerak-Gerik, pengen nanya nih, arti dari sarung tangan ini, gimmick atau bagian dari hal penting yang buat Bung Seno menjadi sesuatu nanti, itu ciri khas dan itu luar biasa. Tolong dijawab suatu saat ya, Bro Seno. Balik lagi, apa keyakinan yang paling tinggi, artinya di sektor apa kira-kira atau di bagian mana dari program Ganjar Mahfud ini terkait Pilpres ya, yang paling mengena untuk isu hari ini, kira-kira apa? Tuh, semuanya mengena itu. 21 itu kena. 21 itu fundamental. Persoalannya itu kenapa disusun sampai diperas menjadi 21 itu, itulah
persoalan fundamental kita hari ini. Ya kan, kita mau ngomong pendidikan, kita mau ngomong ketersediaan pangan, kedaulatan pangan, ya kan? Kita mau ngomong bagaimana mendorong UMKM dan anak-anak muda yang tadi, karena mereka jadi motornya. Kita mau ngomong soal industri kreatif yang kenapa enggak kalau tiba-tiba anak-anak muda ini bisa menciptakan satu teknologi yang mungkin sudah punya impian di generasi kita atau generasi sebelumnya, tapi justru mereka yang bisa mewujudkannya. Contoh di debat kemarin. Contoh di debat kemarin. Saya senang sekali ketika Pak Ganjar menyebut kata Pindad, PTDI dan PAL. Saya membayangkan bahwa suatu hari, ya kan, di tangan anak-anak muda hari ini, kita itu benar-benar punya senjata made in Indonesia. Ya kan? Entah itu SS itu tidak hanya sekedar tidak sekedar license dari FN misalnya begitu kan. Kemudian satu saat mungkin dengan prosesnya kita lewat license dulu, mungkin kita bisa membangun Sukhoi sendiri atau membangun F-16 sendiri. Why not? Biar nggak beli kapal bekas ya. Supaya nggak beli barang bekas lagi. Beli barang bekas. Iya kan? Loh, kan itu saya pikir pernyataan paling, ya saya ngomong kasar ya, pernyataan paling goblok bahwa Soekarno ngutang dan barang bekas. Bung Karno itu mendapatnya adalah waktu itu pinjaman 450 juta US dalam bentuk 12 kapal selam kelas whisky yang besar-besar, sedang lah waktu itu ya. Satu diantaranya Pasopati yang sekarang ada di Surabaya, bukan ikan teri, ya kan? Dan kemudian ada 22 kapal rudal, kapal cepat rudal, terus ada kapal penyampur ranjau kalau nggak salah ada 4. Kita dapat juga tuh Polev, TU-16 sama MiG. Yang itu sebenarnya sama Bung Karno sudah disiapkan bagaimana kemudian menjadi industri di Indonesia. Coba Indonesia itu punya roket, punya rudal buatan sendiri kapan? Zaman Bung Karno kan? Yang di Pamengpek diuji coba. Nah, kalau kita kemudian kita dinabobokkan oleh Orde Baru seolah-olah semua, kita ingatkan generasi muda ini, dulu Bung Karno pernah loh, kita tuh udah punya rudal sendiri. Nah, kalian harus bisa lebih dari generasi itu. Mestinya dong ya. Oh iya. Ya, artinya dengan potensi kuantitatif dan kualitatif dari generasi muda kita dibarengi dengan mungkin kemajuan teknologi hari ini sebenarnya lebih mudah ya. Iya. Dibandingkan dulu, artinya kan wadah media, infrastruktur, informasi, ya kan. Artinya di hari ini di mana teknologi informasi cukup terbuka, lalu kemudian menjadi hal yang sangat mudah buat generasi muda kita ke depan untuk menciptakan alutista ya. Iya. Bukan alutista bekas. Bukan alutista bekas. Jadi nggak belanja lagi. Iya. Contoh lah walaupun masih yang sekunder mungkin, tapi angkatan laut kita udah punya produksi PT PAL. Nah ini kita udah cukup bangga. Karena tidak ada negara maju tanpa mempunyai industri pertahanan yang maju. Dan 5 tahun ini tidak. 5 tahun ini? Tidak, ya 5 tahun. Semasa periode kedua Jokowi ya? Ya, ini tidak ada. Kita berharap waktu itu mungkin punya visi besar. Ternyata tidak, visi besar itu nggak ada. Cuman pabrik modifikasi aja. Hilux jadi. Nah, biar kelihatan dibagus-bagusin doang gitu ya. Oh iya, tapi itu tidak. Ya saya benar kalau Pak Jokowi mengatakan bahwa tidak substansi. Saya kira Pak Jokowi benar tidak substansial, karena menterinya tidak bisa menjelaskan secara substansi apa itu pertahanan Indonesia dan apa itu pertahanan di negara archipelago, negara kepulauan. Terkait tadi kan bahas soal debat, kemudian isu pertahanan. Pertahanan kan sebenarnya nggak melulu soal defense secara teritori ya. Juga termasuk pertahanan secara ketahanan pangan. Ya. Nah,
kenceng nih isunya nih. Hmm. Food estate gagal tanam jagung, tumbuhnya kebalik, tanam singkong, Oh. ternyata yang ditanam jagung Dalam plastik. dalam dalam plastik. Udah gitu biasa Jokowi turun ke lokasi, ke lahan. Artinya yang perlu pengen kita kulik nih. Food estate seolah-olah kan ini menjadi termasuk salah satu jantung pertahanan pangan dong. Ya. Harusnya food estate kan. Ya. Kemudian tapi ya beritanya juga ternyata food estate ini juga didominasi oleh korporasi-korporasi besar. Ya kan? Ya. Padahal seharusnya food estate ini kan bisa saja secara konsep sebetulnya ya udah kembalikan aja secara marhain ideologinya ke rakyat aja. Lahan-lahan rakyat dikelola kembali kan. Iya. Direvitalisasi, menghidupkan lahan tidur. Iya. Kira-kira gitu kan ya? Menurut lu gimana? Kalau dulu zaman nenek moyang kita, katakan nenek moyang saja. Kita punya namanya lumbung desa. Iya. Inilah yang harus dihidupkan. Dihidupkan kembali lumbung-lumbung desa. Ini kearifan lokal loh. Betul. Ya kan, bagaimana satu desa, kita nggak usah ngomong nasional lah. Setiap desa punya lumbung, punya ketahanan pangan di tiap desa. Otomatis secara nasional kita punya. Ya kan. Memang kejahatan paling besar adalah di zaman Soeharto. Lahan subur, Cikarang, Kerawang, dikonversi menjadi lahan industri. Itu kejahatan besar terhadap ketahanan pangan kita. Harusnya yang industri itu kan, kenapa nggak bangun di daerah yang tandus? Ya kan? Di daerah yang memang tanahnya tidak bisa digunakan untuk pertanian, bangunlah. Artinya cara berpikir tata ruangnya aja kan udah nggak ada. Anda orang teknik pasti punya inilah tata ruang seperti apa. Itu pasti udah di mana sudah terencana. Ya ruang-ruang yang tepat untuk sektor-sektor yang tepat kan gitu. Tapi karena modelnya cuan cepat aja. Cuan cepat ya, cuan cepat menarik juga nih. Ini cuan cepat. Soal cuan cepat. Jadi ya udahlah bangunlah. Padahal itu sudah disiapkan. Cikarang itu sudah disiapkan oleh Bung Karno, namanya Waduk Jatiluhur, untuk menjadi sentra, sentra beras nasional. Ya artinya si Jatiluhur menjadi irigasi ke pertanian gitu. Ya? Iya. Padahal dulu zaman Soeharto citranya nih, lu masih ingat Klompen Capil nggak? Oh iya. Di mana dia menjadi, kalau di Klompen Capil dia jadi bertanya tuh kalau nggak salah apa sih? Juri atau apa tuh? Ini ya itu kan gimmick saya bilangnya, gimmick. Kok petani disuruh cerdas cermat gimana sih? Petani kan ya harusnya kan diberikan arahan, dikasih PPL bagaimana merencanakan sebuah lahan itu sehingga dari cuman 2 menjadi 3 kali musim tanam, bisa menjadi 4 kali musim tanam tanpa merusak tanahnya. Kan masih kan urea itu waktu itu kan iya tapi kan dalam sekian tahun rusak tanahnya. Iya. Padahal kalau konsepnya kembali ke kearifan lokal, setiap daerah punya katakanlah ya jenis hara yang berbeda sehingga misalnya Brebes dengan bawangnya, daerah lain dengan padinya, daerah lain dengan singkong, Malang dengan buah-buahan. Yeah. Sebenarnya itu kalau kembali dibangkitkan kembali, nggak butuh kita istilah food estate yang dikuasai sama korporasi kan? Itu ya saya bilang, sejahat-jahatnya Belanda, ternyata dia masih ada struktur bagaimana membangun daerah perkebunan. Memang sama saja merusak hutannya sama. Daerah hutan dibuka untuk perkebunan. Contoh di Gunung Mas Bogor itu kan, hutan dikonversi menjadi lahan teh. Tapi ya sudahlah, karena itu sudah terjadi. Bagaimana kemudian kita optimalisasi kebun teh itu? Jangan dikonversi lagi menjadi daerah perumahan baru. Misalnya seperti itu kan. Akhirnya tadinya dingin jadi hilang dinginnya. Hilang ya. Terus ya kan? kemudian nanti tehnya lama-lama impor karena kebun tehnya sudah padahal hilang. Kebayang lu luas lahan teh di Republik ini ya. Iya. Dengan berbagai jenis teh dan cita rasanya variannya luar biasa. Betul. Soal apa lagi nih? Lu bisa bayangin kan, kawan kabarnya dulu kan yang di zaman Soekarno
kebun tebu itu luas banget, bentangan yang mulai dari Jawa Tengah sampai ke Tapal Kuda tuh Ya. kebun teh. Sekarang katanya 70% Tebu. habis ya untuk gula. Ya kan dikonversi. Ada yang dikonversi menjadi lahan pertanian. Karena lahan suburnya beras ini dikonversi menjadi lahan menjadi apa namanya sentra industri, menjadi pabrik, bukan sentra industri rakyat soalnya, menjadi pabrik-pabrik besar. Maka kompensasinya adalah merusak tebu di Jawa. Pabrik-pabrik yang sudah lama nanti dibilang bangkrut, ya iyalah bahannya nggak ada. Oke, artinya Tapi ini ada monopoli loh. apa tuh? Ternyata pindah ke Sumatera loh, Apa tuh? kebun tebunya. Oh ya, di mana? Di Lampung. Oh, di Lampung. Oh ya, Wah. sisi timur itu kalau kita lintas. Nah, ladang tebunya, kemudian pabrik yang hampir saja memonopoli gula se-Indonesia itu di mana? Mengingat waktu nih, Be. Nih kita udah dikode-kode sama teman-teman kru. Closing aja terakhir kita nih. Terkait pertahanan yang kemarin luar biasa di debat kandidat kemarin, Ganjar betul-betul membuat sebuah visi yang luar biasa terhadap pertahanan, artinya tidak saja soal alutista, tapi kemudian PR yang paling besar adalah bahwa jelas setelah gagalnya food estate, tentu kita harus kembali ke konsep kearifan lokal, membangun lagi semangat marhainisme. Ya. Artinya pertahanan pangan kita ini ya udah hidupkan kembali lahan tidur, revitalisasi kembali semua sistem-sistem kearifan lokal dalam pertahanan pangan. Iya. Dan fungsikan anak muda di situ. Nah, yang menarik nih, Bro, kameramen kita ini anak Unpad, lulusan Unpad peternakan. Ya. Tapi jadi kameramen. Nah, oke, itu soal sampingan bantu Ya. orang tuanya. Tapi gue beri semangat tadi, Bro. Jangan, karena nanya ada kerjaan dong. Jangan berpikir pekerjaan. Ini zaman sudah maju, teknologi maju. Bikin usaha dong. Apa peternakan? Iya kan? Ya. Closing statement, B, soal terkait dari semangat PDI Perjuangan yang hari ini berulang tahun 51 dan kemudian menghadapi kontestasi Pilpres di 2024 terkait pertahanan pangan. Closing statement untuk kawan-kawan muda. Oke, yang pertama adalah saya mengucapkan dulu selamat ulang tahun Dirgahayu PDI Perjuangan ke-51 Merdeka. Dan untuk apa namanya tantangan kita hari ini, saya yakin teman-teman semua bisa bekerja keras, teman-teman semua bisa mendapatkan suara lebih, bahkan mungkin tidak hanya 155 kursi DPR RI, tetapi saya berharap bisa lebih dari itu. Yang kedua, kita harus menangkan Ganjar Mahfud karena itu adalah kunci bagaimana bangsa ini bisa lebih maju. Jangan berikan bangsa ini kepada orang zalim yang tidak punya tanggung jawab, yang terbukti selalu melarikan diri dari tanggung jawab dan hanya bisa marah-marah. Tapi berikan kepada orang yang bisa jelas punya prestasi dan bisa membangun daerahnya, sudah berpengalaman di DPR RI, sudah berpengalaman di eksekutif, membangun daerah yang itu secara jelas, secara terstruktur, walaupun PR tidak bisa selesai dalam 10 tahun, tetapi bangsa ini menjadi lebih maju, daerah ini lebih maju. Dan untuk soal pangan, saya kira teman-teman nanti ke depan silakan bicara juga dengan Pak Ganjar, dengan Pak Mahfud. Saya berharap ada satu lab teman-teman anak muda yang bisa satu menghasilkan bagaimana bibit unggul, pupuk murah. Karena ini kan permainan semua ini kan. Kemudian peternakan bagaimana lebih maju lagi dan tidak dimonopoli untuk pakan ternaknya. Bikinlah pakan ternak. Saya berharap di setiap desa itu bisa membuat BUMDes untuk mengelola pakan ternak, entah bahan, karena bahannya ada di desa, gitu kan. Saya sangat berharap itu. Nanti kita dorong ke teman-teman semua supaya negara ini bisa lebih maju dan masa depan negara ini adalah di tangan kalian. Terima kasih. Biasa. Thank you, Bung. Sama-sama. Terima kasih diskusi yang cukup padat, bergizi. Saya kira karena waktu kita akhiri sampai di sini. Terima kasih. Kita akhiri dari podcast Gerak Gerik. Jangan lupa channel Gerak 98, subscribe, like,
share untuk kita bisa lebih produktif konten-konten berikutnya. Terima kasih. Merdeka! Merdeka!